Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita pagi ini sama-sama mengucap Alhamdulillah. Karena kita itu menerima nikmat Allah siang malam, petang dan pagi. Pagi ini nikmat berada di rumah Allah. Berada di rumah Allah. Orang alim zaman dulu mengatakan, orang beriman dalam masjid seperti ikan dalam air. Coba bilang, orang beriman dalam masjid seperti ikan dalam air. Tidak mau cepat keluar. Disitulah alamnya, disitulah dunianya. Oke? Mudah-mudahan kita menjadi orang mukmin yang hatinya jinak dan enak dalam air, dalam masjid maksudnya ya. Baiklah, yang kita hormati bersama ayah pengasuh putra dan petugas yang sudah hadir di masjid kita ini di pagi ini, pengawas OPM yang bekerja keras untuk menggembleng, menggerakkan anak-anak menjadi anak yang baik. Nah, kita datang ke sini untuk menjadi anak yang baik. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya, anak-anak yang saleh. Saleh dan salihah. Baik itu kalau dalam bahasa Islamnya apa? Saleh. Wa ja'alna min ibadikas salihin. Coba, Allahumma ja'alna min ibadikas salihin. Alhamdulillah. Minggu lalu kita bicara tentang haji dan umroh gratis. Ingat lagi? Ingat. Siapa yang datang ke rumah Allah untuk salat fardu berjamaah, beruduk dengan sempurna sebelum dia berangkat, dapat haji gratis. Senang saja kan? Semua orang ingin ke tanah suci, tapi tidak semua orang bisa ke tanah suci. Ke tanah suci tujuannya antara lain untuk meraih ibadah haji, yang merupakan rukun Islam. Dan kita dikasih peluang untuk meraih nilai ibadah haji dengan datang salat berjamaah di rumah Allah. Tapi itu jangan terlambat ya. Minggu lalu sudah dibilang, sebaiknya pencinta rumah Allah itu datang sebelum azan. Sebaiknya datang sebelum azan. DP paham? Masih lihat nih. Kalau azan contohnya jam 5 menit contohnya. Berarti sebelum jam 5 dia sudah ada di sini. Coba dilatih nanti ya. Dilatih dari kelas 1, kelas 2 dan seterusnya. Baik. Minggu ini Ma'had Darul Ikhlas kedatangan tamu dari mana? Dari Malaysia. Tapi ada anak-anak yang tak sempat melihatnya. Kenapa tak sempat? Pulka. Itu bahayanya pulang. Ruginya kalau pulang. Sering. Subhanallah. Ayah ini, Buya ini dulu sekolahnya di Purba. Di mana? Setelah di Purba kemana dia? Kemana? Ke Mesir. Oke? Setelah Mesir kemana? Ke Libya.
Setelah ke Libya, ke Malaysia lagi. Dah tamat di sana, universitas, maka dia ke Malaysia. Nah, kita ingin melihat kebaikan ayah ini. Kalau kamu ingin sukses, inilah contoh orang yang sukses. Sudah datang ke sini, sudah bicara depan santri, santri putra, santri putri, santriati, sudah bicara depan ayah-ayah dan umi guru. Alhamdulillah. Pertemuan di sini sesudah maghrib. Hari apa? Jumat malam, Sabtu. Pertemuan di depan santriati putri Sabtu pagi waktu apel pagi. Pertemuan dengan ayah dan umi guru sesudah apel pagi. Banyak pengalaman beliau yang beliau luahkan. Orang yang ingin sukses, semua ingin sukses. Ada yang tak ingin sukses? Semua ingin? Nah, jalan pintas untuk sukses, belajar dari kisah orang yang sukses. Oke? Kalau kami dulu di Purba, di sana ada ayah Anda Tuan Naposo. Hebat sejarahnya. Kalau kamu ingin tahu sejarahnya, tengoklah ada di Google. Sejarah indah, kisah sukses Tuan Naposo. Sebelumnya Tuan Natobang ada juga, tapi Buya tidak sempat ketemu. Dia meninggal, Buya lahir. Tuan Natobang, pendiri Mustafawiyah, meninggal. Waktu itulah tahun itu juga Buya lahir, tidak sempat ketemu. Di sana dulu ada ayah Jakarta namanya, ada ayah Mesir, ada ayah Maga, ada ayah Laru, macam-macam di sana, ayah yang sukses. Jadi ini kalau di sini dipanggil ayah, tapi di Malaysia tidak dipanggil ayah, sana dipanggil abuya ataupun buya. Tercatat di sini rahasia kesuksesannya. Kunci kesuksesan ayah ini, pertama, ayah ini termasuk pencinta masjid. Pencinta masjid. Dari purba, hatinya terpaut di masjid. Masa kuliah di Libya, dia jadi muadzin di sana. Jadi apa? Ada muadzin. Orang yang azan, tukang bahang. Jadi tukang-tukang bahang ini nanti sukses semua. Jadi harus berebut ya untuk azan. Masya Allah. Ayah ini masa kuliah di Arab dulu, dia muadzin di masjid yang terkenal di jantung kota Tripoli. Namanya Masjid Medan Jazair. Dipanggil juga Masjid Jamal, Jamal Abdul Nasir. Dia muadzin. Terkenal dia tuh. Karena dia hatinya hati masjid. Orang yang ke masjid ini, macam anak-anak sekarang, mendapat doa malaikat. Berapa doanya? 3. Coba ikuti. Allah marhamhu. Ya Allah, rahmati mereka ini. Allah maghfir lahu. Ya Allah, ampuni dosa mereka. Allah matub alaih. Ya Allah, terima tobatnya. Ada berapa? 3. Pertama tentang rahmat. Karena rumah Allah ini sumber rahmat, tempat rahmat. Kadang-kadang masuk masjid, lupa membaca doa masuk masjid. Kalau lupa tadi, baca lagi sekarang. Allah maghfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Allah maghfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Rumah Allah, masjid, musalla, tempat rahmatnya Allah. Tempat malaikat mendoakan rahmat bagi pencinta masjid. Jadi inilah diantara kelebihan Buya yang datang dari Malaysia. Pencinta masjid.
waktu sudah selesai kuliah di Arab, dia pulang ke Malaysia, dia jadi imam di sana, di Kuala Lumpur. Imam masjid di Kuala Lumpur namanya Masjid Al-Firdaus. Apa namanya? Masjid Al-Firdaus. Jadi imam, jadi Bilal. Subhanallah. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitik. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitik. Ya Allah, jadikanlah kami ini pencinta rumahmu. Ya Allah, jadikanlah kami ini pencinta rumahmu. Subhanallah. Subhanallah. Apalagi sifat ayat itu yang perlu kamu contohi? Pertama, cinta masjid. Yang kedua, sabar dalam susah belajar waktu di purba. Sabar dalam susah belajar. Dia bukan dikasih belanja setiap bulan dari orang tuanya. Ayah waktu di purba cari duit sendiri, mengguris. Apa? Mengguris. Pagi belajar sesudah subuh, kemudian di jam resmi belajar di lokal, pagi sesudah subuh belajar di rumah ayah Anda itu. Kemudian belajar masuk lokal, sore baru manakib, mengguris. Ayah itu hidupnya dari hasil keringatnya sendiri. Subhanallah. Kamu dibelanjai kamu. Tidak ada yang mengguris di sini. Kamu dikasih belanja. Jadi tugas kamu belajar saja. Ayah itu cari uang untuk biaya belajar. Mengguris manakib. Manakib tahu? Tidak. Apa yang tahunya? Mengguris. Nah, mengguris dia. Katanya makannya waktu di purba itu pas-pasan saja. Kadang-kadang katanya makan nasi dengan apa? Garam dan cabai giling, lasiak, sambal tuk-tuk. Tidak pakai sayur. Ada anak makan tidak pakai sayur? Tidak ada ya. Sekarang sudah mewah. Sudah bayar makan. Tidak lagi masak sendiri. Ayah itu cari duit sendiri, masak sendiri, makan sendiri. Nah, itu cerita waktu belajar. Waktu setelah dia tamat di purba, nah, ini unik juga ceritanya. Dia anak tertua, anak yang paling besar. Jadi adiknya ramai. Tak silam entah 8 orang, entah 12 orang, lupa. Yang penting dia anak yang besar. Jadi tidak mungkin ayahnya membantunya untuk kuliah di luar negeri. Cita-citanya tinggi. Cita-citanya tinggi. Tidak ada duit. Tapi dia ingin ke Mesir. Macam mana dia? Pergi berdakwah dari kampung ke kampung. Dia cerita pergi ke Padang Bolat, pergi ke Siturok berdakwah sambil mencari kalau ada orang yang membantunya dalam biaya. Pergi ke Medan berdakwah. Akhirnya dapatlah duit sedikit. Berangkatlah ke Mesir bersama ayah Syria. Sama-sama berangkat ke sana. Dengan biaya hasil dari dakwah. Sumbangan-sumbangan masyarakat yang prihatin terhadap dakwah. Alhamdulillah. Kamu mungkin rata-rata orang tua bisa membantu untuk belajar. Insya Allah ya. Dia dari hasil usahanya sendiri. Waktu sekolah di purba, hasil usaha sendiri. Nak berangkat ke luar negeri, hasil usaha sendiri. Begitulah ya. Jadi sabar dalam menghadapi pahit manis kehidupan. Pahit manis. Kemudian dia sangat optimis. Apa optimis itu? Yakin akan keberhasilannya. Yakin akan berhasil. Maka dia berani berangkat dari kampung halamannya hanya dengan modal dakwah. Waktu
Di Purba, Buya ini di bawah Buya. Kami seangkatan kami itu tamatnya 1978. Ayah ini tamat 1979. Tapi pas pergi ke Libya, kami ketemu di sana. Sama-sama tamat. Yang jelasnya, Buya perhatikan sifat ayah ini, Buya ini rajin. Muzakarah tidak pernah tak datang. Kami setiap malam muzakarah. Tidak pernah tak datang. Ujian mesti naik kelas, naik tingkatan. Jadi pas tamat, dia memilih untuk tinggal di Malaysia. Memilih untuk tinggal di Malaysia. Dia di sana dapat jodoh orang Malaysia, guru bahasa Inggris. Dikaruniai anak 6 orang, 3 lelaki, 3 perempuan. 3 perempuan hafal Quran ketiga-tiganya. Dan sudah tamat di universitas. Bahkan anaknya yang sulung, yang besar, belajar di Libya di tempat ayahnya belajar. Sudah tamat di sana. Itulah sedikit tentang kisah ayah ini ya. Yang perlu kamu ingat, yang perlu kamu teladani untuk menjelajahi ataupun menjalani jalan-jalan kesuksesan, insya Allah. Baiklah ya. Dalam usaha untuk mencintai masjid, ada doa cinta diajar Nabi. Bukan untuk masjid saja. Bukan Nabi saja mengajar, bahkan Allah mengajar Rasulnya doa cinta. Doa apa namanya? Coba kita baca sama-sama. As'aluka hubbaka wa hubbaman yuhibbuka. As'aluka hubbaka wa hubbaman yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. As'aluka hubbaka wa hubbaman yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Ya Allah, aku menagih cintamu ya Allah. Ya Allah, aku meminta cintamu ya Allah. Cintailah aku ya Allah. Ajarlah aku manisnya cinta kepadamu. Dan mencintai orang yang mencintaimu ya Allah. Mencintai sarana cinta. Sarana cinta termasuk masjid. Termasuk guru. Ayah guru, umi guru. Oke? Nanti kalau anak-anak yang serius ingin doa ini bisa ditulis nanti. Ini belum ditulis. Yang ditulis di sini doa supaya kamu bisa tidur tidak terlalu lama dan badan kamu sehat, kamu bersemangat. Nanti kita baca doanya ya. Yang jelasnya ingin mencintai masjid itulah diantara kunci kesuksesan. Pengalaman Buya yang belajar ya bertahun-tahun. Kalau orang itu hatinya di masjid, insya Allah dia akan sukses. Karena saat berada di masjid dia mendapat doa malah malaikat. 3 tadi doanya ya. Apa doanya? Allah marhamhu. Allah maghfir lahu. Allah matub alaih. Ya Allah, rahmati anak ini. Ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, terima tobatnya. Jadi di antara tujuan datang ke masjid, di samping untuk sholat berjamaah, alhamdulillah, sholat sunat, alhamdulillah, zikir dan doa bersama, dan mendengar pencerahan. Di samping itu, yang tidak kalah penting, mendapatkan doa, apa? Malaikat. Mendapatkan doa? Doa malaikat pasti terkabul. Subhanallah. Doa malaikat pasti? Siapa menyuruh malaikat berdoa?
Allah. Allah. Jadi kamu mesti mengubah cara berpikirmu. Ke masjid itu, ke musala, ke surau itu bukan hanya untuk salat berjamaah, untuk salat sunat, zikir, doa dan lain, malah untuk mendapat doa malaikat. Subhanallah. Di antara lain yang orang yang didoakan malaikat, minggu lalu sudah dibilang, orang yang sebelum tidur dia apa? Berwudu. Nah, kalau mau didoain malaikat, manjawet empat semodong. Nah, tapi jangan batal tidur, jangan batal uduk sebelum tidur. Subhanallah. Kalau kamu didoain malaikat waktu tidur, karena beruduk sebelum tidur, pasti bangunnya semangat. Pasti bangunnya semangat. Karena sepanjang tidur dia didoain sama malaikat. Ya Allah, ampuni dosa hambamu ini tadi katanya dia tadi beruduk sebelum tidur. Dan minggu lalu sudah disebut ada juga kaedah atau cara supaya kamu tidak diganggu iblis waktu tidur. Minggu lalu sudah disebut. Baca apa? Baca ayat? Ayat kursi. Jangan lupa lian ya. Mau tidur jangan lupa baca ayat kursi. Kalau belum lancar nanti minta sama abang-abang kelasnya. Tangan jolo baca ajar jolo aulinmu. Dipastikan bacaannya tidak salah. Dan lagi tadi Buya ingat lain kali kalau datang ke masjid subuh macam ini bawa buku tulis, bawa pulpen. Ya. Jadi kalau ada apa-apa kamu tulis. Nanti dinilai itu. Nah, sekarang yang tertera di sana doa sebelum tidur agar kamu tidak tidur terlalu lama. Kamu merasa puas tidur dan bersemangat. Allahumma shfini bil qalil minan naum. Allahumma shfini bil qalil minan naum. Allahumma shfini bil qalil minan naum. Warzuqni umran tawilan fi ta'atika. Allahumma shfini bil qalili minan naumi warzuqni umran tawilan fi ta'atika. Ya Allah, berilah aku kepuasan tidur sedikit. Karuniailah aku usia yang panjang dalam taat, dalam berbuat taat. Allahumma shfini bil qalili minan naumi warzuqni umran tawilan fi ta'atika. Allahumma shfini bil qalili minan naumi warzuqni umran tawilan fi ta'atika. Amin. Dulu pengalaman dia waktu di Purba, anak-anak itu bisa tidur 4 jam, 5 jam cukup, tidak ngantuk. Allah tolong dia. Siapa menolongnya? Allah tolong dia. Cukup tidur 4 jam, 5 jam. Inilah diantara caranya, kaedahnya baca doa ini doa orang saleh ini. Ini doa yang saleh yang sudah teruji mujarab. Teruji mujarab, mustajab. Nanti kamu setiap orang pasti dapat doa ini insyaallah ya. Kalau udah hafal nanti jumpa Buya. Mau ya dengar dulu doa saya, tasmi' dulu. Ataupun dengan abang-abang kelas. Baiklah ya. Di samping uduk sebelum tidur, jangan lupa baca ayat kursi, baca doa tidur yang lain. Apa biasanya kamu baca? Bismillahirrahmanirrahim. Amutua wa ahya. Baca qul huwallahu ahad 3 kali. Al-Falaq, An-Nas. Bacalah. Kalau masih susah tidur,
Baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cepat tidurnya itu insya Allah. Bertasbih atau baca istighfar atau selawat. Artinya jangan diam. Mulut jangan diam. Jangan malas berzikir. Orang yang rajin berzikir itu hajatnya akan ditunaikan Allah. Orang yang rajin berzikir hajatnya akan ditunaikan Allah tanpa meminta. Nah, kalau kamu rajin berzikir, hajatmu akan tertunai, terdapat. Fazkuruni azkurkum. Ayat surah Al-Baqarah. Fazkuruni azkurkum. Coba dibaca. Fazkuruni azkurkum. Ayat 152 surah Al-Baqarah. Surah apa? Nanti tengok di Quran ayat 152. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku akan mengingat kamu. Fazkuruni, ingat kalianlah aku. Azkurkum, aku akan mengingat kalian. Kalau Allah mengingatnya, menjaganya, tidak ada yang susah. Tidak ada yang susah jadi senang. Yang jauh jadi dekat. Yang berat jadi ringan. Yang berat jadi yang jauh jadi yang susah jadi senang, jadi mudah. Alhamdulillah kalau Allah menolong. Tapi kalau Allah tidak menolongmu, yang dekat jadi jauh, yang ringan jadi berat, yang senang jadi susah. Susah mau bangun itu, susah mau ke masjid, susah mau ke musola. Nah, di kampung-kampung ya, kita kasihan tengok orang kampung. Masjid dekat di rumahnya, azan didengarnya, tapi tidak bisa datang ke rumah Allah, tidak bisa melangkah karena yang dekat jadi jauh, yang ringan jadi karena Allah tidak menolongnya, mungkin kurang banyak berzikir, kurang banyak mengingat Allah. Jadi jangan lupa ya, jangan lupa apa? Jangan lupa banyak berzikir, jangan lupa doa tidur. Insyaallah ya. Lagi dibaca 3 kali lagi. Allahumma shfini bil qalili minan naumi warzuqni umran tawilan fi ta'atika. Serentak saja baca. Allahumma shfini bil qalili minan naumi warzuqni umran tawilan fi ta'atika. Allahumma shfini bil qalili minan naumi warzuqni umran tawilan fi ta'atika. Allahumma shfini bil qalili minan naumi warzuqni umran tawilan fi ta'atika. Tidur itu paling kurang ada 3 macam. Berapa? Paling kurang ada 3 jenis orang yang tidur. Kalau orang itu tidur niat ingin bangun sebelum subuh, ingin datang sembahyang subuh ke rumah Allah, tidurnya ibadat. Tidurnya ibadat. Modom tapi nilainya nilai qiyamul lail. Dia tidur, tapi nilainya nilai ibadat. Tinggi nilainya. Kalau orang itu tidur, dia tak berniat nak ke masjid. Tak niat nak tahajud. Tak niat nak bangun awal. Kalau bangun, bangunlah. Tak bangun pun tak apa. Tak rugi dia kalau tidak bangun. Itu tidurnya adat namanya. Adat. Adat artinya kebiasaan yang nilainya rendah. Oke? Kalau dia tidur, sampai habis waktu, dia belum sholat lagi, subhanallah, tidurnya maksiat, berdosa dia tidur. Kenapa dia tidak berusaha untuk bangun sebelum habis waktu sholat? Maka di zaman Nabi ada cerita orang yang tidur sampai pagi, dia tidak bangun tahajud, tidak pergi sembahyang subuh, sampai dah habis waktu subuh baru bangun. Cerita sahabat Nabi terdengar oleh Nabi. Nabi mendengar sahabat bercerita, ada, tapi ini jarang berlaku ya,
Ada kasus berlaku orang tuh tidur sampai pagi sampai habis waktu subuh. Apa komentar Nabi? Apa komentarnya? Coba bilang zaka rajulun bala asyaitan fi udhunih. Zaka rajulun bala asyaitan fi udhunih. Orang itu sudah terkencing syaitan di telinganya. Ya ilahi. Na'udzubillah. Telinganya tempat kencing syaitan. Minggu lalu disebut orang yang diikat. Ingat lagi? Yang diikat syaitan waktu tidur. Mudah-mudahan kamu tidaklah termasuk di dalamnya ya. Insya Allah. Jadi begitulah adab-adab tidur agar kamu menjadi anak pencinta masjid. Dari kelas 1, kelas 2 sampai sebenarnya sampai kelas 9 nanti 6 tahun dididik jadi cinta masjid, jadi ahlul masjid. Ahlul masjid termasuk 7 golongan yang selamat nanti di padang mahsyar. 7 golongan yang selamat. Rajulun, coba bilang, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang-orang yang hatinya terpaut di masjid. Allahumma ja'alna mimman yata'allaq qalbuhu bil masajid. Allahumma ja'alna mimman yata'allaq qalbuhu bil masajid. Allahumma ja'alna mimman yata'allaq qalbuhu bil masajid. Ya Allah, jadikanlah kami ini tergolong orang yang hatinya terpaut di masjid. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin. Begitulah dulu ya. Ketemu lagi minggu depan insyaallah. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaghfirukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.